Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrida Selviardi, SPD MPD, dosen jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Video ini merupakan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Di bagian awal video, Anda akan disajikan deskripsi singkat mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah Geografi Lingkungan, diikuti oleh cuplikan proses pembelajaran di bagian kedua. Mata kuliah Geografi Lingkungan bisa dikontrak mahasiswa di semester ganjil dengan prasyarat telah lulus mata kuliah pengantar geografi. Dengan bobot 2 SKS, mata kuliah ini masuk ke dalam kelompok mata kuliah bidang keahlian yang membahas aspek keruangan melalui pemahaman dan aplikasi konsep atau teori geografi untuk mengkaji gejala-gejala lingkungan sebagai salah satu gejala geosfer. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengertian dan pemahaman tentang hakikat, konsep-konsep, dan ruang lingkup geografi lingkungan, serta mampu menggunakan pendekatan-pendekatan geografi untuk menganalisis konsep pengelolaan lingkungan. Ada 6 capaian pembelajaran yang harus mahasiswa kuasai pada mata kuliah ini, diantaranya 1. Mampu menjelaskan studi pengantar ilmu geografi, dasar ekologi, dan sistem pendukung kehidupan. 2. Mampu mendeskripsikan sistem energi kehidupan. 3. Mampu menguraikan daur biogeokimia. 4. Mampu menjelaskan konsep adaptasi dan evolusi. 5. Mampu menjelaskan konsep dasar pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, 6. Mampu menjelaskan konsep etika lingkungan. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka dengan sistem team teaching. Proses pembelajaran terbagi dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 merupakan pemaparan materi dan diskusi mengenai pengantar studi geografi dan konsep dasar ekologi serta sistem pendukung kehidupan. Ujian tengah semester akan ditempuh pada pertemuan ke-8, sedangkan pertemuan ke-9 sampai dengan ke-14 merupakan penyampaian materi dan diskusi mengenai daur biogeokimia, adaptasi dan evolusi lingkungan, konsep pengelolaan lingkungan hidup, dan etika lingkungan. Terakhir di pertemuan ke-15 akan dilakukan studi lapangan dan 16 adalah ujian akhir semester. Selain metode ceramah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai teori atau konsep dasar, juga diskusi yang melibatkan mahasiswa turut aktif menumbuhkan dan mengembangkan berpikir dan bersikap ilmiah. Kami juga menggunakan metode-metode lain seperti case study atau studi kasus, dan juga project based learning. Sarana lain juga digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran, diantaranya menggunakan media pembelajaran seperti tayangan materi, buku ajar, berita dari sumber cetak maupun non-cetak, dan artikel ilmiah yang terbaru. Sistem penilaian yang kami gunakan untuk menghitung nilai akhir bersumber dari 3 aspek, yaitu nilai harian yang memiliki bobot 2, kemudian nilai ujian tengah semester berbobot 2, dan yang ketiga adalah nilai ujian akhir semester dengan bobot 3. Hasil penilaian akan kami unggah pada portal akademik c.unima.ac.id yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa pada laman akun kartu hasil studi mereka. Berikut ini di bagian kedua adalah cuplikan proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu lagi di pertemuan ke berapa ini tadi, ke 14 ya, 14. Dengan wajah-wajah yang gembira, sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, di siang hari ini di pertemuan ke-14 kita akan melanjutkan materi di pertemuan ke-13 yang terakhir kemarin kita sudah belajar diskusi soal lingkungan hidup buatan dan lingkungan hidup sosial. Nah, kali ini nyambung di materi kemarin, kita akan menjelaskan soal pembangunan berkelanjutan. Ini topik global. Topik
internasional, dan juga krisis lingkungan, juga etika lingkungan. Nah, nanti apa yang menghubungkan antara pembangunan berkelanjutan skala global, skala internasional, dengan etika lingkungan yang biasanya itu ada di daerah-daerah atau masyarakat kita. Jadi kita bahas di sini. Gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, lebih baik kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, di pertemuan ke-14 nanti, bukan nanti, sekarang kita akan membahas soal pembangunan berkelanjutan, kemudian krisis lingkungan, dan juga etika lingkungan. Langsung saja kita bahas. Sebelum ke pembangunan berkelanjutan, kita flashback lagi apa makna lingkungan di bahasa Indonesia, lingkungan atau environment di bahasa Inggris. Nah, kalau kita ngomongin soal lingkungan, itu kan ada banyak sekali. Di pertemuan sebelumnya aja kita udah bahas soal lingkungan sosial. Jadi interaksi antara individu dengan manusia yang lain, interaksi antara masyarakat dengan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, distribusinya, feedback mereka apakah baik atau apakah ada konflik, itu kan dibahas di lingkungan sosial. Kemudian juga ada lingkungan alam. Kalau kita ngomong soal lingkungan alam, jadi misalnya penjelasan soal mengapa ada banjir, mengapa ada kemarau berkepanjangan, mengapa ada badai dan lain-lain, itu interaksi dari lingkungan alam. Tentunya lingkungan alam saling bersinggungan dengan lingkungan sosial juga, dan juga lingkungan buatan yang kemarin juga sudah kita bahas. Nah, di pembangunan berkelanjutan yang menjadi topik global itu ada istilah namanya SDGs, atau mungkin sudah familiar semua dengan Sustainable Development Goals. Ya, itu. Nah, kenapa kok semua negara-negara yang tergabung dalam forum PBB itu bersepakat bahwa kita itu harus menyelamatkan lingkungan, kita itu harus merawat lingkungan, karena ada satu isu sebenarnya yang seperti yang ini semua negara sepakat bahwa kita hidup di satu planet dan cuma ada satu bumi itu, nggak ada yang lain. Makanya perlu kita sebagai manusia yang tinggal di bumi, kita harus merawat bumi, kita itu harus hidup berdampingan dengan bumi, dengan tidak merusak bumi, gitu, istilahnya gitu. Nah, makanya itu kenapa ada isu One Earth ini, ada satu bumi yang perlu kita jaga. Kemudian nyambung ke pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan yang ada di dunia ini, di beberapa negara, itu harus menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Makanya ada program dari PBB itu namanya Sustainable Development Goals. Ini ada 17. Ada 17 tujuan yang perlu dicapai di seluruh negara anggota PBB. Nah, mungkin ada yang mau jelaskan satu atau dua orang yang kalian ketahui soal SDGs. Mungkin kalian belum baca berita atau nonton YouTube, nonton berita di televisi misalnya, atau dengar dari radio gitu. Coba silakan. Ada? Silakan Mas, siapa ya? Mas Eno. Ya, silakan Mas Eno. Mungkin dari SDGs ini bertujuan untuk menciptakan roadmap global untuk pembangunan berkelanjutan dan memberikan panduan bagi negara-negara untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Ya, benar. Jadi ada 17 tujuan yang tentunya kita tidak akan bahas semuanya. Kita akan bahas yang nyambung-nyambung, yang tujuannya itu bersinggungan dengan mata kuliah kita di siang hari ini. Gitu. Jadi kesepakatan dunia tadi, negara-negara di dunia itu tadi yang mendorong perubahan bergeser ke arah yang lebih baik, ke arah pembangunan berkelanjutan itu tadi. Kita akan bahas
dari 17 itu tadi, 17 tujuan SDGs tadi itu kemudian dikelompokkan menjadi 4 pilar. Kalau menurut dokumen metadata 4 pilar SDGs-nya Indonesia. Jadi ada pilar pembangunan sosial, lalu ada pilar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan juga pembangunan hukum dan tata kelola. Nah, yang kita bahas itu ada di pilar ketiga, pilar pembangunan lingkungan. Itu yang akan kita bahas. Nah, tujuannya itu apa aja yang kemudian bersinggungan dengan isu menyelamatkan lingkungan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tujuan. Di sini itu berhubungan dengan tujuan ke-6. Isu pembangunan lingkungan itu bersinggungan dengan tujuan ke-6, tujuan 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, ini yang akan kita bahas. Karena mata kuliah geografi lingkungan ini sangat isunya, materinya sangat erat dengan isu-isu yang berhubungan dengan tujuan SDGs ini tadi. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal tujuan, nanti nggak semua kita bahas ya, teman-teman. Jadi ada 2 tujuan, ada tujuan ke-6 dan tujuan ke-13 yang kita bahas, yang benar-benar nyambung banget gitu. Tujuan ke-6 itu mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi. Karena kita mau bahas etika lingkungan di sini, kita itu nggak, hubungannya itu nggak akan keluar dari masyarakat lokal. Jadi ini kalau misalnya semua orang dari Manado pasti kan kenal dengan semua orang Minahasa, pasti ada isu-isu atau pengetahuan lokal masyarakat yang erat hubungannya dengan lingkungan. Kemudian menyambung lagi ke tujuan 13.1, memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Ada anaknya lagi dari 13.1, tujuan 13.1.3, yaitu persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana atau strategi nasional penanggulangan bencana. Oke, ini saya cerita lagi, ada kaitannya sama Semeru. Di Semeru itu kebanyakan yang rentan oleh bahaya erosi itu perempuan, karena mereka yang laki-lakinya itu pada bekerja. Kalau waktu siang hari ya, laki-lakinya bekerja, yang perempuan kebanyakan di rumah. Nah, perempuannya itu menjadi rentan, menjadi korban erupsi. Kalau waktu erupsinya itu siang hari, karena kebanyakan mereka itu berada di rumah. Nah, zona mereka tinggal itu ada di zona rawan erupsi Semeru. Tuh. Contohnya seperti itu. Nanti akan kita bahas lagi. Nah, ini menjadi bagaimana kita sebagai mahasiswa itu perlu mencari tahu pengetahuan-pengetahuan lokal. Mungkin ada mitigasi lokal yang sudah turun-temurun ada, tapi pemerintah itu belum ada datanya, gitu. Belum terdetek datanya seperti apa. Lalu di poin 13.3, meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. Nyambung ke 13.3.1, jumlah satuan pendidikan formal dan atau lembaga komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Kalau kita sebagai masyarakat modern, saya ini kaum milenial. Kalau kalian kelahiran tahun berapa? 2000-an. Itu generasi Z. Nah, kalau generasi Z, generasi milenial, kita sudah, kalau saya mungkin terkena ke teknologi itu saya usia SD SMP tahun 2000 berapa ya? 3 mungkin tahun segitu. Itu baru saya kenal dengan teknologi, ada internet dan lain-lain itu. Kalau kalian lahir di mana internet teknologi itu sudah ada, gitu. Nah, yang namanya masyarakat atau komunitas peduli lingkungan itu tidak hanya zaman sekarang aja ada. Tidak hanya masyarakat modern, yang mungkin justru masyarakat modern nggak melek itu. Nah, kita perlu di dalam tujuan SDGs 13.3 ini menghimpun data-data kelompok mana
bambu, dari kayu, itu pasti ada maksud dan tujuan. Di Kalimantan, rumahnya yang di pesisir sungai itu dari rumah panggung, agak tinggi, tiangnya agak tinggi, pasti ada maksud dan tujuan. Seperti itu. Jadi kita yang harus menghimpun informasi-informasi itu sebagai mahasiswa kan. Oke. Nah, ini nanti nyambungnya ke bagian kedua, ke bagian etika lingkungan itu apa? Karena di dua tujuan ini, 6 dan 13, itu kan erat hubungannya dengan masyarakat lokal, ya kan? Nah, kita akan bahas soal environmental ethics, etika lingkungan. Bagaimana kita sebagai manusia itu seharusnya bersikap hidup di alam, hidup dengan lingkungan itu seharusnya sikap kita tuh bagaimana sih? Yang populer ada 4 jenis etika lingkungan itu. Yang pertama antroposentris, kemudian biosentris, ekosentris, dan ini yang relatif baru, ekofeminisme. Jadi kalau ada gerakan-gerakan terbaru feminisme dan kemudian ada hubungannya dengan lingkungan, itu relatif baru. Teorinya juga cenderung relatif baru di ilmu lingkungan itu sendiri. Nah, kalau kita bahas dari namanya ya, arti dari namanya, antroposentrisme, berarti semua senternya itu siapa? Manusia. Jadi manusia yang bisa seenaknya, bukan seenaknya gimana? Manusia yang bisa mengelola alam itu. Jadi air, kemudian apa? Tambang, lahan, pohon dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia. Itu jenis etika lingkungan antroposentrisme. Dan ini berkembang. Kalau dulu misalnya ada satu cerita lagi. Misalnya ada satu pembangunan hutan liar. Nah di situ ada masyarakat adat. Kalau saya nggak salah itu ada di daerah Jawa Timur, daerah ini nih, mana sih, Jember, Banyuwangi, itu Meru, Kediri. Jadi ada pembalakan hutan yang di sana tuh ada masyarakat adat yang tinggal di hutan itu. Nah dulu, zaman dulu tahun 60-an, pohon, tanah, batu itu nggak bisa menuntut keadilan. Jadi nggak bisa mereka kan bukan manusia, nggak bisa loh dia tiba-tiba ke meja hijau, saya menuntut keadilan karena rumah saya itu diambil alih oleh pengusaha villa-villa, itu nggak bisa. Jadi siapa yang menjadi wakil pohon, lahan, batu, air itu siapa? Manusia. Makanya yang menjadi wakil mereka untuk hak mereka, untuk mengembalikan hak mereka, itu yang manusia adat atau masyarakat lokal, masyarakat adat yang hidup di sana. Makanya kemudian bergeser gitu, teorinya bergeser dari antroposentrisme, kemudian yang namanya hewan, manusia, hewan, air, tanah, lahan, dan itu tadi itu bisa dibawa ke hijau. Jadi ketika nanti ada dari kalian yang mengalami misalnya merasa tidak adil atas relokasi atau apapun itu gitu ya, bisa dibawa ke meja hijau. Kalian itu mengatasnamakan lahan, mengatasnamakan hutan, mengatasnamakan air dan lain sebagainya. Nah kalau biosentrisme, kalau tadi antroposentrisme itu hanya manusia yang menjadi senternya, kalau biosentrisme itu hanya makhluk hidup, jadi manusia dan hewan. Tapi yang yang non manusia, non makhluk hidup itu tidak diperhatikan. Pergeserannya itu ke ekosentrisme yang disebut sebagai deep ecology. Coba kan itu mengurangi sampah. Ganti ya, bahan plastik menjadi mengurangi plastik dengan menggunakan kertas. Kalau di sini ada yang dinamis berbawa ini kan, botol yang nggak sekali pakai, jadi bisa dicuci nanti diisi lagi gitu kan. Itu kan juga salah satu contoh untuk kita mengurangi sampah.
Ya mungkin dampak besar atau tidak itu kan nanti akan bisa diakumulasi belakangan. Tapi seenggaknya kita punya apa ya? Punya sense untuk menjaga, punya sense, punya tanggung jawab. Gitu. Nah, oke, kita yang keempat, lingkungan yang keempat namanya adalah ekofeminisme. Tadi kalau ekosentrisme itu di ekologi yang semua aspek di lingkungan itu diperhatikan. Bedanya apa dengan ekofeminisme? Jadi ekofeminisme itu mereka yang punya ideologi atau punya paham di mana menjaga lingkungan itu seperti ibu menjaga anaknya. Nggak harus perempuan ya. Jadi laki-laki itu pasti juga ada sisi feminitas di mana mereka itu sayang banget sama lingkungan gitu. Seperti ibu merawat anaknya. Kalau pernah dengar soal campaign ibu kendeng yang dia itu gencar banget gimana caranya biar pembunuhan kendeng yang kapur semua itu nggak dijadikan bangunan. Jadi ada perempuan-perempuan yang dia itu berada di garda terdepan gitu, yang melaksanakan campaign itu. Ada satu yang paling apa ya? Saya pernah baca di media cetak gitu. Ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi ada satu wilayah, tokohnya ini namanya Mama Aleta. Nah, Mama Aleta dan mama-mama di sana itu pekerjaannya itu tenun, bikin tenun khas Lombok gitu. Nah, si Mama Aleta dan ibu-ibu yang lain itu tidak setuju kalau hutannya itu dijadikan bangunan. Lalu kemudian dia itu pindah tempat kerja. Jadi kalau biasanya menenun di rumah, mereka menenunnya itu di bawah pohon di hutan itu. Aja gitu terus. Kan itu apa ya? Sikapnya kan sikap perempuan, ya khas perempuan gitu. Nggak pakai kasar-kasar, nggak pakai kekerasan, ya sikap perempuan untuk menyelamatkan daerah lingkungannya, menyelamatkan airnya, menyelamatkan lahannya. Jadi terus menenun situ sampai kemudian nggak jadi produk. Karena tetap ada manusia mama-mama itu yang setiap hari sampai sore sampai malam gantian terus menenun di sana. Itu cara perempuan. Tapi tidak selalu perempuan ya, misalnya laki-laki juga. Cuman karena pahamnya itu feminisme itu sisi ibu, perasaan ibu, maka disebut sebagai paham ekofeminisme. Jadi wakil pohon, lahan, batu, air itu siapa? Manusia. Makanya yang menjadi wakil mereka untuk hak mereka, untuk mengembalikan hak mereka itu yang manusia adat atau masyarakat lokal, masyarakat adat yang hidup di sana. Makanya kemudian bergeser gitu, teorinya itu bergeser dari antroposentrisme kemudian yang namanya hewan, manusia, hewan, air, tanah, lahan dan itu tadi itu bisa dibawa ke hijau. Jadi ketika nanti ada dari kalian yang mengalami misalnya merasa tidak adil atas relokasi atau apapun itu gitu ya, bisa dibawa ke meja hijau. Kalian itu mengatasnamakan lahan, mengatasnamakan hutan, mengatasnamakan air dan lain sebagainya. Nah, kalau biosentrisme, kalau tadi antroposentrisme itu hanya manusia yang menjadi senternya, kalau biosentrisme itu hanya makhluk hidup, jadi manusia dan hewan. Tapi yang yang non manusia, non makhluk hidup itu tidak diperhatikan. Pergeserannya itu ke ekosentrisme yang disebut sebagai deep ecology atau deep environmental ethics yang paling kayak misalnya satu ideologi gitu ya. Ini yang paling kanan, yang paling lurus gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di lingkungan, baik itu hayati, non hayati, itu perlu diperjuangkan. Baik itu hewan, baik itu air, tanah, batuan, udara, itu perlu diperjuangkan. Itu di teknologi ekosentrisme. Makanya banyak sekali misalnya kalau sekarang yang lagi ngetren kan petisi, yang lagi rame, bener nggak?
di Instagram itu petisi soal Raffi Ahmad salah satu. Jadi nyebut nih kalau kayak nanti ya. Jadi ada salah satu artis yang mau bangun apa namanya itu villa kan? Ya, mau membangun proyek di Gunung Kidul. Kalau Gunung Kidul terkenal dengan kars, daerah kars. Otomatis airnya itu ada di dalam tanah. Kalau atasnya itu nanti dikeruk, dipakai buat bangunan, bukan lahan hijau, maka airnya bisa nggak ada di situ, nanti kekeringan. Nah, kemudian di Instagram sekarang lagi ramai petisi-petisi untuk menggagalkan rencana si artis tersebut. Itu salah satu contoh bagaimana kita sebagai manusia itu bisa memiliki paham atau ideologi ekosentrisme. Nah, kita kan bukan, kalau saya bukan masyarakat adat. Gimana caranya? Mungkin ada yang bisa kasih contoh nggak? Gimana caranya kita itu sebagai masyarakat modern, orang kota gitu ya, kalian tinggal di kota gitu. Tapi kita itu bisa terus berpaham, punya ideologi ekosentrisme. Padahal kita bukan masyarakat adat, bukan masyarakat lokal. Contohnya seperti apa? Mungkin ada yang bisa kasih satu atau dua contoh gitu. Gimana Mas Ali sudah? Jadi udah jadi campaign save the earth atau apa peduli lingkungan. Jangan juga misalnya bawa apa namanya, bawa tumbler gitu apa gitu deh Mas. Coba kan itu mengurangi sampah. Ganti ya coba bahan plastik menjadi mengurangi plastik dengan menggunakan kertas. Kalau apa namanya, di sini ada yang di mana sudah bawa ini nggak, botol yang nggak sekali pakai, jadi bisa dicuci nanti diisi lagi gitu kan. Itu kan juga salah satu contoh untuk kita mengurangi sampah. Ya mungkin dampak besar atau tidak itu kan nanti akan bisa diakumulasi belakangan. Tapi seenggaknya kita punya apa ya, punya sense untuk menjaga, punya sense, punya tanggung jawab gitu. Nah, oke, kita yang keempat, ketika lingkungan yang keempat namanya adalah ekofeminisme. Tadi kalau ekosentrisme itu di ekologi yang semua aspek di lingkungan itu diperhatikan. Bedanya apa dengan ekofeminisme? Jadi ekofeminisme itu mereka yang punya ideologi atau punya paham di mana menjaga lingkungan itu seperti ibu menjaga anaknya. Nggak harus perempuan ya. Jadi laki-laki itu pasti juga ada sisi feminitas di mana mereka itu sayang banget sama lingkungan gitu. Seperti ibu merawat anaknya. Kalau pernah dengar soal campaign ibu kendeng yang dia itu gencar banget gimana caranya biar pembunuhan kendeng yang kapur semua itu nggak dijadikan bangunan. Jadi ada perempuan-perempuan yang dia itu berada di garda terdepan gitu, yang melaksanakan campaign itu. Ada satu yang paling apa ya, saya pernah baca di media cetak gitu, ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi ada satu wilayah, tokohnya ini namanya Mama Aleta. Nah, Mama Aleta dan mama-mama di sana itu pekerjaannya itu menenun, bikin tenun khas Lombok gitu. Nah, si Mama Aleta dan ibu-ibu yang lain itu tidak setuju kalau hutannya itu dijadikan bangunan. Lalu kemudian dia itu pindah tempat kerja. Jadi kalau biasanya menenun di rumah, mereka menenunnya itu di bawah pohon di hutan itu. Aja gitu terus. Kan itu apa ya? Sikapnya kan sikap perempuan, ya khas perempuan gitu. Nggak pakai kasar-kasar, nggak pakai kekerasan, ya sikap perempuan untuk menyelamatkan daerah lingkungannya, menyelamatkan airnya, menyelamatkan lahannya. Jadi terus menenun situ sampai kemudian nggak jadi produk apa. Karena
yang mama-mama itu yang setiap hari sampai sore sampai malam gantian terus menerus di sana. Itu cara perempuan. Tapi tidak selalu perempuan ya, bisa aja laki-laki juga. Cuman karena pahamnya itu feminisme itu sisi ibu, perasaan ibu, maka disebut sebagai paham ekofeminisme. Gitu. Bagaimana dengan masyarakat adat dan aliran kepercayaan? Perlu diperhatikan dari tugas ini adalah bagaimana kalian itu bisa menghimpun data-data mengenai kepercayaan lokal mereka. Mungkin ada upacara adat. Ada kan upacara adat kalau orang-orang petani zaman dulu dibinasakan sebelum menyiapkan lahan itu ada upacaranya. Sebelum panen ada upacaranya. Setelah panen ada upacara bersyukur, pengucapan, kan bisa dijadikan sebagai laporan kalian seperti itu. Nah nanti dikoordinasikan siapa-siapa saja per orang berapa. Jadi kita harus hitung dulu berapa di sudut ini yang bisa dijadikan sebagai kajian etika lingkungan. Seperti itu ya. Sudah paham ya? Ya. Oke, jadi untuk pertemuan ke 14 sebelum kita tutup pertemuan ini, alangkah baiknya salah satu bisa mengambil kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari di siang hari ini. Coba Mbak. Untuk materi pada hari ini yaitu pengembangan berkelanjutan krisis lingkungan dan etika lingkungan yang saling terkait erat. Nah, etika lingkungan ini adalah landasan untuk pembangunan berkelanjutan dan diperlukan untuk mengatasi krisis lingkungan. Penerapan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengambilan kebijakan publik sangat penting untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi planet bumi dan bagi semua makhluk hidup. Oke, itu ya. Jadi nanti kita koordinasi saja lewat grup WhatsApp, siapa-siapa saja grupnya nanti kita saling koordinasi. Jadi untuk pertemuan